Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Saputra dari kelas 01 IKOK 003 dengan NIM 2410121640. Saya di sini ingin menjelaskan tugas tentang model-model komunikasi. Sebelumnya mohon maaf Pak jika saya terlalu terpaku dengan menatap catatan saya. Mungkin langsung saja ke pembahasannya. Eh, Model-model komunikasi. Yang pertama ada model komunikasi linier. Model komunikasi linier adalah salah satu pendekatan dalam studi komunikasi yang menggambarkan proses penyampaian pesan secara satu arah di mana informasi mengalir dari pengirim komunikator ke penerima komunikan tanpa adanya umpan balik. Baik, di sini ada teori dan komponen model komunikasi linier. Yang pertama, ada model dari Shannon dan Weaver, dikenal sebagai model matematis yang menggambarkan komunikasi sebagai proses transmisi informasi. Model ini mencakup elemen-elemen seperti sumber, pesan, saluran, penerima, dan gangguan noise yang dapat mempengaruhi kejelasan pesan. Lalu yang kedua, ada model dari Laswell menguraikan komunikasi menjadi 5 komponen: siapa komunikator, apa pesan, melalui saluran mana media, kepada siapa penerima, dan dengan efek apa dampak. Model ini menekankan pentingnya memahami tujuan dan efek dari komunikasi. Lalu yang ketiga, ada model dari Berlo, mengembangkan model sebelumnya dengan menekankan 4 elemen kunci, yaitu sumber, pesan, saluran, dan penerima. Berlo juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi seperti keterampilan komunikasi dan sikap individu. Baik, di sini contoh studi yang saya ambil dari model teori Laswell, yang dimana dapat menguraikan komponen menjadi komunikator, pesan, media, dan juga penerimanya. Studi kasusnya pidato presiden. Sebagai contoh konkret dari model komunikasi linier, kita dapat melihat pidato yang disampaikan oleh presiden pada acara kenegaraan dalam situasi ini. Yang pertama ada pengirim, presiden sebagai komunikator, lalu pesan, isi pidato yang berisi informasi tentang kebijakan pemerintah, lalu saluran media televisi dan radio yang menyiarkan pidato tersebut, lalu penerima, masyarakat umum yang mendengarkan atau menonton pidato, lalu ada efeknya, yaitu reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang diumumkan meskipun tidak ada umpan balik langsung selama pidato berlangsung. Lalu dalam konteks ini, masyarakat menerima informasi tanpa kesempatan untuk memberikan tanggapan secara langsung kepada presiden. Mereka hanya dapat merespon setelahnya melalui media sosial atau forum publik lainnya. Kesimpulan saya di sini, model komunikasi linier memberikan kerangka kerja dasar untuk memahami bagaimana pesan disampaikan dalam situasi di mana interaksi dua arah tidak mungkin terjadi. Meskipun model ini memiliki keterbatasan dalam hal apapun, dalam hal umpan balik, ia tetap relevan dengan banyak konteks komunikasi modern, terutama dalam media massa dan situasi formal lainnya. Lalu yang kedua ada model komunikasi interaksional. Apa sih itu? Model komunikasi interaksional adalah pendekatan yang menggambarkan komunikasi sebagai proses dua arah di mana pengirim dan penerima saling bertukar peran, memberikan umpan balik, dan berinteraksi secara dinamis. Model ini menekankan pentingnya konteks, pengalaman, dan hubungan antara individu dalam proses komunikasi. Lalu model komunikasi interaksional menganggap bahwa komunikasi adalah proses aktif di mana individu tidak hanya bertindak sebagai pengirim atau penerima pesan, tetapi juga berperan dalam membentuk makna melalui interaksi. Dalam model ini, umpan balik
atau feedback menjadi elemen penting yang memungkinkan kedua belah pihak untuk saling memahami dan menyesuaikan pesan mereka. Lalu di sini ada teori dan komponen model komunikasi interaksional. Yang pertama, teori interaksi simbolik, yaitu dikenal sebagai dasar model ini. Teori ini menyatakan bahwa makna dibentuk melalui interaksi sosial. Individu bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan kepada lingkungan sosial mereka. Lalu yang kedua ada model Strum. Wilbur Strum mengembangkan model yang menekankan pentingnya bidang pengalaman field of experience dalam komunikasi. Setiap individu membawa pengalaman unik untuk memengaruhi cara mereka berkomunikasi dan memahami pesan. Lalu yang terakhir ada model Berlan, itu dia menyatakan bahwa komunikasi adalah proses transaksional yang melibatkan pertukaran pesan secara simultan antara pengirim dan penerima, di mana keduanya dapat memberikan umpan balik secara langsung. Baik, di sini contoh studi kasusnya saya ambil dari teori model Berlan, yang dimana dengan studi kasus diskusi kelompok ini termasuk pertukaran pesan atau pendapat antara pengirim dan penerima, di mana keduanya saling memberikan umpan balik secara langsung. Baik, studi kasusnya yaitu diskusi kelompok. Dalam sebuah diskusi kelompok di kelas, model komunikasi interaksional dapat dilihat dengan jelas, yaitu ada peserta, mahasiswa yang terlibat dalam diskusi, lalu ada pengirim pesan, salah satu mahasiswa yang mengemukakan pendapat atau ide, lalu ada penerima pesan, mahasiswa lain yang mendengarkan dan merespon, lalu ada umpan balik, tanggapan dari mahasiswa lain berupa pertanyaan, dukungan, atau kritik bahkan terhadap ide yang disampaikan. Lalu dalam konteks ini, setiap mahasiswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif berpartisipasi dan memberikan umpan balik. Diskusi berlangsung dinamis, ide-ide baru muncul sebagai hasil interaksi antara peserta. Pengalaman dan perspektif masing-masing mahasiswa memengaruhi cara mereka memahami dan merespon pesan. Lalu kesimpulan saya di sini, model komunikasi interaksional menyoroti pentingnya proses dua arah dalam komunikasi, di mana umpan balik dan konteks memainkan peran krusial. Dengan memahami model ini, individu dapat lebih efektif dan berkomunikasi dan membangun hubungan interpersonal yang lebih baik. Lalu model yang terakhir ada model komunikasi transaksional. Apa sih model komunikasi transaksional itu? Model komunikasi transaksional adalah pendekatan yang menggambarkan komunikasi sebagai proses dinamis dan interaktif, di mana pengirim dan penerima saling bertukar peran secara simultan. Dalam model ini, komunikasi tidak hanya dianggap sebagai pengirim pesan satu arah, tetapi sebagai transaksi yang melibatkan umpan balik dan pertukaran makna antara individu. Model komunikasi transaksional menekankan bahwa setiap individu dalam proses komunikasi berperan aktif dalam membentuk makna. Proses ini bersifat berkesinambungan, di mana pengirim dan penerima saling memengaruhi satu sama lain melalui pesan yang disampaikan. Model ini juga mengakui bahwa komunikasi dipengaruhi oleh konteks, pengalaman, dan hubungan interpersonal antara para komunikan atau komunikator. Lalu di sini ada teori dan komponen model komunikasi transaksional. Yang pertama yaitu teori interaksi simbolik. Teori ini menjelaskan bahwa makna dibentuk melalui interaksi sosial. Individu bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan kepada lingkungan sosial mereka. Lalu yang kedua ada model Berlan. Yancey Berlan mengembangkan model komunikasi transaksional yang menggambarkan komunikasi sebagai proses simultan di mana pengirim dan penerima bertukar pesan dan umpan balik secara bersamaan.
Lalu yang ketiga ada model SRAM, menekankan pentingnya bidang pengalaman field of experience dalam komunikasi, di mana setiap individu membawa pengalaman unik yang memengaruhi cara mereka berkomunikasi. Lalu contoh studi kasus yang saya ambil yaitu dari teori model komunikasi SRAM, yang dimana dapat meningkatkan proses pembelajaran dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran informasi secara aktif antar guru dan siswa, sehingga bisa memberikan pengalaman dalam berkomunikasi. Lalu metodologinya di sini, yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lalu yang kedua, instrumen penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu yang ketiga, pelaksanaan. Proses pembelajaran dilakukan dalam 2 tahap, perencanaan dan pelaksanaan. Lalu penerapan model komunikasi SRAM diterapkan dalam beberapa langkah, yaitu ada pengantar, guru menjelaskan materi teks berita dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Lalu interaksi aktif. Siswa diminta untuk membuat berita dan membacakan hasilnya sehingga mereka berperan sebagai encoder dan decoder pesan. Lalu yang terakhir ada umpan balik. Selama sesi umpan balik dari siswa diintegrasikan untuk memperbaiki pemahaman materi. Penerapan model ini terbukti efektif dalam meningkatkan intensitas komunikasi antara guru dan siswa. Siswa lebih aktif bertanya dan terlibat dalam diskusi. Meskipun terdapat kendala seperti gangguan listrik yang mempengaruhi penggangguan media pembelajaran, suasana kelas menjadi lebih interaktif dibandingkan sebelum penerapan model ini. Lalu kesimpulan saya di sini, studi ini menunjukkan bahwa model komunikasi SRAM dapat meningkatkan proses pembelajaran dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran informasi secara aktif antara guru dan siswa. Dengan demikian, model ini tidak hanya relevan dalam konteks komunikasi umum, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang signifikan dalam pendidikan. Baik, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf Pak jika penyampaian saya masih kurang baik, dengan ucapan saya yang masih terbata-bata. Mohon dimaklumi. Mungkin hanya segitu tugas yang bisa saya berikan. Moga-moga Bapak berkenan dan menerimanya dengan baik. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.